Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Ahmad Ali ya, Ahmad Ali Nasdem ya, kesal Anies ditetapkan kriteria baru cawapres. Ada apa begitu ya? Saya kira Anies Baswedan, apa yang dilakukan Anies Baswedan benar begitu kan ya, dari orang-orang yang kemudian tidak punya tersandra dalam kasusnya begitu ya. Jadi saya kira ya, kenapa Ahmad Ali ini kok seolah-olah ada sesuatu yang kemudian tanpa komunikasi dengan Pak Anies Baswedan begitu ya. Saya kira inilah yang harus kita tahu, bahwa kenapa Partai Nasdem seolah-olah ada sesuatu begitu ya, tidak mendapatkan boho FIFA, lalu tiba-tiba ya muncul spekulasi begitu. Saya kira dalam koalisi perubahan itu adalah solid sekali begitu kan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi yang saya lihat bahwa Ahmad Ali di satu sisi ya ingin menegur Anies Baswedan begitu ya. Ya bagaimana ya ucapan-ucapan yang iri di situ, jangan terlalu ekspos. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya bukan kesal sebenarnya begitulah, tetapi bagaimana Anies Baswedan lebih irit saja untuk mengomentari siapa calon ya cawapres Anies Baswedan itu sendiri begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Di luar sana banyak dugaan-dugaan yang kemudian Anies Baswedan dikritik lah di sana lah, padahal tidak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ahmad Ali Nasdem kesal Anies ditetapkan kriteria baru cawapres ya. Sudah benar yang tidak bermasalah dan berani ya. Ya tetapi saya rasa semua benar begitu kan. Tetapi inilah kita begitu, untuk mengomentari hal itu harus bervariasi begitu ya. Ya seharusnya ada komunikasi penting begitu. Ahmad Ali ternyata polemik parah ya orangnya ya. Makanya ketika Anies Baswedan memasukkan kriteria tidak bermasalah, dia jadi ribut keluar aslinya. Biasalah dia selalu begitu ya, kalau nggak ngomong macam-macam yang bukan Ahmad Ali namanya. Coba aja nanti, habis masih ini pasti ada lagi yang diomongin ya. Cuekin aja, nggak usah anggap apa lagi dan seriusin. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi peran penting Ahmad Ali di Partai Nasdem itu sangat luar biasa begitu ya. Iya toki ya, masalah cawapres jari wis diserahno kepada Anies Baswedan ojo kususu ya. Engkau wis ya waktu nih yo pasti diumumno ya. Lah, ini capres liane yo nong ono sing umum lo ya. Jadi kenapa ya calon-calon Anies Baswedan ini selalu dia ditelusuri begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, Pak Jokowi saja ya menanyakan dan penasaran siapa cawapres Anies Baswedan begitu. Padahal kalau kita lihat dari Prabowo dan Pak Ganjar biasa-biasa aja begitu. Apa jangan-jangan yang kemudian ya yang biasa-biasa ya aja itu kemudian tidak punya pandangan lagi begitu kan. Ini hanya orang-orang bermasalah yang kesal dengan kriteria cawapres Pak Anies Baswedan ya. Ali maunya cawapres Anies yang berkasus ya, biar bisa digoreng lawan ya. Gimik seperti itu perlu biar menarik dan terus diperbincangkan begitu ya. Ini mah gimik doang supaya capres lain dan bahkan presiden sendiri jadi kepo. Banyak Pak Jokowi saja kepo begitu terkait dengan apa yang dilakukan oleh cawapres Anies Baswedan. Saya kira Partai Nasdem dan Anies Baswedan dan Ahmad Ali tidak ada problem sama sekali begitu kan. Biasa dalam politik itu begitu, hal-hal seperti itu begitu ya. Kalau kita berbicara dengan PDIP bagaimana begitu ya? PDIP ya dia kan kadernya sendiri sudah menyatakan bahwa kepada Pak Prabowo di situ begitu ya, Effendi Simbolon dan dengan Sujatmiko itu begitu ya. Jadi saya kira dalam politik itu kan dinamis begitu ya. Ya karena Ahmad Ali itu kan tahu persis bagaimana di lapangan begitu ya. Ya seperti ini yang menyebabkan KPP sulit bersatu. Habis digoreng sama buzzer ya, Mat Ali Nasdem ini benar sudah keterlaluan. Nasdem jangan sok kuasa. Bukan seperti itu begitu. Jangan terprovokasi hal itu begitu. Saya kira persoalan-persoalan Ahmad Ali mengatakan seperti itu kan ada maksud dan tujuannya begitu kan. Jangan langsung mentah-mentah, diambil mentah-mentah begitu kan ya. Jadi begini, saya kira luruskan begitu ya. Perkataan Ahmad Ali dengan Anies Baswedan, saya kira dengan satu panggung politik begitu kan. Ini bagaimana ya cara-cara dan cawapres lainnya juga muncul di situ begitu ya. Karena Pak Prabowo masih belum jelas siapa cawapresnya begitu kan. Terus kemudian Pak Ganjar belum jelas siapa cawapresnya begitu kan. Jadi artinya kita tunggu saja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ahmad Ali Nasdem kesal Anies ditetapkan kriteria baru cawapresnya ya, dikutip dari CNN Indonesia.
Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bingung dengan calon presiden ya Capres Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk sosok calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Ali menganggap Anies inkonsisten ya dengan terus menambah kriteria Cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria Cawapres menurut dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan harus irit berbicara di situ, begitu kan? Jangan sampai ya ungkapan-ungkapan Cawapres itu lalu kemudian mengarah kepada salah satu calon di situ, begitu. Ya, Ahmad Ali tidak menginginkan seperti itu sebenarnya, begitu. Jadi saya rasa persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira santai-santai aja dan biasa, begitu ya. Ya, artinya pertama saya bingung juga dengan Mas Anies ini tiap hari berubah bertambah kriterianya, kata Ali saat dihubungi. Bahkan menurut Ali dengan inkonsistennya Anies tersebut ya wajar jika Partai Demokrat menganggap Agus Harimurti Yudhoyono cocok dengan syarat yang ditetapkan Anies Baswedan. Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran ya untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal kata Ali kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung ya. Nah, kita lihat bahwa proses dalam demokrasi kita sah-sah aja, begitu kan. Makanya Anies Baswedan itu saya kira harus irit juga berbicara, begitu kan, di satu sisi, begitu kan, biar tidak mengarah kepada yang lain. Ya kalau mengarah kepada yang lain ya kriterianya diungkapkan di situ ya, orang berspekulasi pasti yang cocok antara AHY, yang lain dan sebagainya, begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik itu kan dinamis, begitu ya. Tidak perlu kita ungkapkan bahwa harus dukung si A, si B dan si C, begitu kan. Tetapi saya kira Anies Baswedan itu sudah tepat. Ahmad Ali juga saya kira tepat, begitu kan. Jangan sampai bocor dengan hal itu. Lebih baik ya irit-irit aja. Kira-kira seperti itu, begitu kan. Jadi jangan sampai politik ini lalu kemudian seolah-olah koalisi perubahan tidak solid di situ, begitu ya. Bahkan ya, ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk menjadi sosok cawapres. Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang tidak mau ya, titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan, ujarnya. Jadi ketua pertama ya, pertama kali kita kriteria, tambah 2 kriteria, ya 4 bulan lagi berapa kriteria gitu kan, daripada nanti jadi bahan dongengan orang yang mengumumkan saja. Kalau tahu ya, kalau kau sudah memilih orang gitulah, kata Ali menambahkan. Bahkan Anies ya sebelumnya mengumumkan satu syarat tambahan dari 5 syarat calon pendamping di Pilpres di 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani ya. Ini menilai kriteria cawapres ya tak memiliki masalah sangat penting ya. Anies meyakini seorang akan mudah tersandung ya dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalunya. Karena kalau ada masalah mudah sekali tersandung sekarang ini ya. Jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriterianya 0 karena ternyata itu faktor yang sangat penting. Jadi saya kira dengan perkataan seperti ini mungkin Ahmad Ali jangan sampai ya Anies Baswedan berbicara terkait dengan ini ke masyarakat jangan diflorkan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu, begitu. Yang saya tangkap bahwa dari pembicaraan ini ya di satu sisi Ahmad Ali benar, di satu sisi Anies Baswedan juga benar, begitu kan. Jadi saya kira harus iri lah untuk mengomentari hal itu. Kira-kira seperti itu, begitu ya. Yang namanya politik kan dinamis, begitu ya. Tidak tahu menau soal masalah ini, begitu. Tapi yang jelas ya persoalan-persoalan politik hari ini kan yang lain masih menunggu siapa cawapres Anies Baswedan dan sebagainya, begitu kan. Siapa sosok yang kemudian mendampinginya, begitu. Akan gampang ketika Anies Baswedan ya lalu memberikan kriteria itu lebih mudah ditebak di situ. Pada akhirnya orang akan berspekulasi di situ, begitu. Saya kira persoalan-persoalan politik itu kan dinamis, begitu kan, tidak menentu di situ, begitu. Dan bahkan saya pribadi ya koalisi perubahan hari ini sangat solid sekali, begitu. Kira-kira seperti itu, begitu. Walaupun banyak yang kemudian yang sudah keluar hari ini katanya AHY, katanya yang lain, saya kira cari yang lain saja, begitu kan. Dalam artian bahwa cari yang lain, cari bagaimana bahwa kalau toh pada hakikatnya itu yang ditetapkan AHY, cari yang lain bagaimana kriteria itu tidak muncul di AHY, tapi nanti suatu saat nanti muncul di AHY, begitu ya. Jadi biar tidak ketahuan, kalau sekarang sudah ketahuan itu adalah AHY kalau menjadi cawapres Anies Baswedan, ya bisa saja ya orang-orang di luar sana, begitu kan, strategi politiknya akan berubah di situ, begitu. Kira-kira seperti itu yang diucapkan Ahmad Ali, begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.